Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, pada video kali ini ada pertanyaan yang coba kami berikan penjelasan. Karena banyaknya pertanyaan yang serupa dengan ini, maka kami bentukkan video untuk memberikan penjelasan dengan tujuan supaya bisa diulang-ulang oleh siapapun dan bisa di-share oleh siapapun kepada siapapun. Baik, Bapak Ibu, banyak sekali saudara kita yang ada di luar sana tidak mengerti tentang seberapa besar dosa riba itu. Mereka ada yang mulai mengenal istilah riba dan mulai khawatir terhadap dirinya bahwa mungkin akan terjerat riba, atau mungkin dirinya baru sadar telah terjerat riba. Tetapi banyak yang tidak mengetahui sebetulnya riba itu seberapa besar sih dosanya. Dosa riba itu termasuk dosa besar. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, dosa itu ada dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar yang ada pada riba itu tanpa keraguan. Tidak ada yang mengatakan riba itu dosanya kecil. Maka perhatikan gambaran dosa besar itu berada pada Al-Quran dan hadis. Kita cek coba di Al-Quran bahwa dosa riba menurut Al-Quran, Bapak dan Ibu nanti bisa cek di surat Al-Baqarah ayat 275 yang kalimat awalnya alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Itu ayatnya agak panjang. Di akhir ayat ada kalimat atau ditutup dengan kalimat wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan barang siapa yang melakukannya lagi, mengulanginya, melanjutkan akad-akad riba padahal sudah diberitahu haramnya riba, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Ancaman Allah di dalam Al-Quran untuk para pelaku riba, baik dia posisinya sebagai pemakan riba yang memberi makan maupun pencatat ataupun saksi yang ada di dalam akad, karena menurut hadis yang kami ketahui mereka semuanya sama-sama dosa, karena penafsiran para ulama mereka semuanya bersepakat dalam keburukan. Kalau kemudian di Al-Quran dikatakan mereka diancam masuk neraka selamanya, maka perhatikan diri kita, Anda dalam ancaman yang sangat serius. Sebenarnya tidak banyak di dalam Al-Quran dosa-dosa yang Allah ancam bakal masuk neraka selamanya. Yang paling masyhur dan paling umum kita ketahui adalah orang kafir. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka selamanya. Sehingga orang kafir itu dia mau sedekah 1 triliun sekalipun tidak akan membantu. Yang kedua ada namanya orang munafik. Orang munafik ini lebih ngeri daripada orang kafir, karena orang munafik yang sebenar-benarnya munafik, mereka akan masuk ke dalam neraka bagian bawah, atau bahasa Jawa kita intipnya neraka. Orang munafik meskipun mereka itu sholat, mereka bersedekah, gak akan ada gunanya dan tidak akan membantu. Yang ketiga adalah orang yang membunuh tanpa alasan yang hak,
termasuk membunuh dirinya sendiri alias bunuh diri. Kita tahu di dalam Al-Quran keterangannya demikian. Maka orang-orang yang bunuh diri atau membunuh orang lain dan Allah belum mengampuninya atau tidak mengampuninya, maka mereka akan masuk ke dalam neraka selamanya, meskipun selama hidup mereka sholat atau bersedekah. Maka yang keempat adalah riba. Sama-sama diancam masuk neraka selamanya. Kemudian ada sebuah cerita yang viral di YouTube atau di Facebook. Beliau menceritakan ada seorang mantan pegawai bank, mantan kepala cabang bank konvensional. Selama dia hidup, dia sholat, dia bersedekah, dia puasa Senin Kemis, dia umroh haji lebih dari sekali dan seterusnya. Kemudian meninggal dalam posisi masih menjabat sebagai kepala cabang. Waktu dimakamkan ternyata salah lubang, karena ternyata yang meninggal hari itu ada 2 orang. Setelah diketahui salah lubang, kesepakatan keluarga dibongkar. Baru beberapa menit itu dimakamkan. Setelah dibongkar, si mayit, si kepala cabang tadi ini, tubuhnya terbakar ya, hitam sekali. Kain kafannya pun menghitam luar biasa, terbakar. Bukan hanya jasad dan kain kafan, tapi juga papan-papannya yang ada di atasnya mayit itu juga terbakar. Atau bahasa Jawa kita namanya gosong. Itu Allah buat settingan seperti ini. Ada kejadian di mana salah lubang dan seterusnya. Tentu ini pelajaran bukan untuk si mayit, tapi pelajaran untuk kita yang masih hidup. Demikian setidaknya tafsir atau kesimpulan kami. Dan kami memang bisa salah. Jika memang itu pelajaran buat kita, maka perhatikanlah. Jika memang itu pelajaran buat kita, sholat kita, sedekah kita, puasa kita bisa nggak ada gunanya hanya gara-gara dosa riba. Sebagaimana dosa orang kafir, sebagaimana dosanya orang munafik, sholatnya, sedekahnya nggak ada gunanya. Dan juga termasuk dosanya orang yang membunuh diri atau membunuh orang lain. Dan itu adalah Al-Quran. Dan itu termasuk ancaman atau janjinya Allah, sedangkan janji Allah itu benar. Inna wa'dallahi haqqo. Selain diancam oleh Allah bakal masuk neraka selamanya, ternyata ada juga kita lihat di Al-Quran di ayat yang lainnya, bahwa orang-orang yang nekat melanjutkan akad riba ini, mereka akan dijadikan musuh oleh Allah. Dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 279, kalimatnya fa'il lam taf'alu fa'danu biharbim minallahi wa rasulih, al-ayah. Jika memang kita tidak mau berhenti, Anda atau siapapun tidak mau berhenti dari riba, padahal sudah diberitahu itu haram, maka sampaikan, umumkan perang dari Allah dan Rasulnya kepada dia. Maka jika panjenengan atau saya atau siapapun menjadi musuhnya Allah, bukankah itu masalah yang serius? Kita bekerja di dunia pengen dapat rezeki, yang ngasih rezeki Allah. Kalau jadi musuhnya gimana? Kita memilih-milih makanan yang ini sehat, ini gulanya terlalu tinggi, ini kolesterol, ini diabetes dan segala macam. Sedangkan yang memberi kesehatan itu adalah Allah. Kemudian lagi di surga atau neraka nanti itu milik Allah juga. Oleh karena itu, kalau Allah menjadi musuh kita semua, ini bukan perkara yang sederhana dan bukan perkara yang main-main. Yang ketiga, Bapak dan Ibu juga akan bisa mendapati berapa besar sih dosa riba itu di dalam hadis. Kita coba lihat di hadis yang cukup masyhur di kitab Sahih Muslim misalkan. Bukhari juga meriwayatkan dengan perawi yang berbeda. An Jabir radhiyallahu an, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qawlahum sawa. Dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah melaknat pemakan riba,
yang memberi makan, pencatatnya, dan akad dan saksi-saksi yang ada di dalam akadnya. Mereka semuanya sama-sama dilaknat. Maka Bapak Ibu, jika panjenengan berada dalam salah satu posisi, entah apakah sebagai pemakan ribanya, bank, rentenir atau sejenis itu, atau yang memberi makan seperti nasabahnya dan sejenisnya, atau pencatat atau mungkin saksi yang ada di dalam akad, maka jenengan akan dilaknat oleh Rasulullah. Padahal kami harus menyampaikan, dan panjenengan pasti sudah tahu, kita semuanya orang Islam membutuhkan syafaatnya baginda Rasul. Maka bagaimana, dan bayangkan, kemudian renungkan, pikirkan, jika Anda tidak mendapatkan syafaat Rasulullah, maka bagaimana nanti? Kira-kira kalau panjenengan dilaknat oleh Rasulullah, bisakah mendapat syafaat beliau? Maka sekali lagi, dosa riba ini bukan dosa yang main-main. Yang keempat, atau mungkin kita tutup dulu yang keempat itu, dosa riba di dalam hadis kita temukan itu lebih besar, jauh lebih besar daripada berzina. Ada sebuah keterangan dalam sebuah hadis, ada yang mengatakan dosa riba itu 73 pintu, ada yang mengatakan 72 cabang, ada yang mengatakan 70 pintu. Mereka berbeda pendapat tentang itu. Para perawi beda pendapat. Tetapi meskipun mereka beda-beda pendapat tentang apakah 73 cabang, 72 maupun 70 pintu, mereka sepakat dalam satu hal, yaitu mereka sepakat mengatakan, mendengar dari Rasulullah bahwa dosa riba yang paling ringan, pintu yang paling pertama yang paling ringan adalah seperti dosanya berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Sehingga bisa dibayangkan, yang paling ringan saja tidak sembarang zina dengan ibu kandungnya sendiri. Maka bagaimana pintu yang kedua, ketiga, dan level yang mungkin ke-70 atau yang 73? Ini bukan perkara yang kecil atau main-main, Pak. Ada hadis yang lain juga yang menyatakan bahwa 1 dirham riba yang dibayarkan, kalau hari ini 1 dirham kira-kira sekitar 50 sampai 60 ribu rupiah. 50 sampai 60 ribu rupiah yang dibayarkan sebagai bunga atau riba, maka dosanya lebih berat daripada berzina 36 kali. Jika demikian, jika Anda membayarkan bunga ke bank atau ke siapapun atau ke rentenir atau ke pihak manapun sebesar 50 atau 60 ribu rupiah sebulan, maka Anda menanggung dosa atau memikul dosa sebanyak 36 kali berzina. Bayangkan jika tidak 50 ribu tapi 500 ribu, maka dengan membayar 500 ribu berarti Anda memikul dosa sebanyak 360 kali berzina dalam sebulan. Jika dibagi 30 hari, maka sehari sama dengan berzina sebanyak 12 kali. Dan jika demikian, dengan membayar riba 500 ribu rupiah, maka Anda mengalahkan dosanya pezina atau pelacur kelas kakap sekalipun. Karena hanya sedikit mungkin, dan mungkin tidak ada pelacur kelas kakap sekalipun yang sehari berzina sampai 12 kali. Tanpa libur, tanpa hari Jumat, tanpa hari Ahad, tanpa haid. Itu bisa Anda saingi hanya dengan membayar 500 ribu rupiah per bulan. Maka renungkan kembali. Karena besarnya dosa riba ini semua, Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang kami sayangi, adalah pintu musibah. Berani melakukan yang dilarang Allah, berani melakukan yang dosa besar, maka bersiaplah menanggung musibah yang mungkin juga besar. Semakin besar dosanya, maka semakin besar pula peluang musibah yang akan panjenengan pikul. Ekonomi jenengan hancur, jualan tidak laku-laku, punya sawah gagal panen, punya usaha atau punya proyek ditipu orang. Itu yang mendatangkan musibah semua itu adalah Allah, tidak ada yang lain kecuali Allah. Dan Allah mendatangkan itu semua karena kita punya dosa, karena kita layak untuk didatangkan itu. Oleh karena itu, renungkan kembali posisi kita, janganlah berseberangan dengan Allah,
taatlah kepada Allah. Mana yang jadi perintahnya, kerjakan. Dan mana yang menjadi larangan Allah, terutama yang dosa-dosa besar, jauhilah. Demikian himbauan yang kami terima dari guru-guru kami dan juga himbauan kepada panjenengan semuanya. Kita bersama-sama menuju kepada umat Islam, umat Muslim, umat yang beriman, yang taat kepada Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.